Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yauma fi idul fitri asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang ada di dunia sosmed. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah syukur kita di tengah-tengah hari yang fitri ini, dalam rangka hal tersebut kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kekurangan kesalahan kami dalam menyampaikan apapun, berbentuk apapun. Semoga dari Allah SWT akan memberikan manfaat, akan memberikan fadilah, akan memberikan kesalahan tersebut akan hilang dalam hari raya fitrah ini. Alhamdulillah. Saudara sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan mengupas beberapa alinea, yakni banyak orang yang menanyakan, orang-orang yang mungkin di dalam pandangan Anda agak nalingsir, artinya berbeda dengan yang lain. Nah, dengan adanya itu, maka orang tersebut mereka ada sesuatu hal yang ada di dalamnya, yakni mereka itu terdapat dalam di jiwanya mendapatkan kodam dari sesuatu, yakni dari makhluk yang bisa merasui kepada mereka yang mempunyai makom, yang mendapatkan kodam dari luar pandangan dan dari luar makom mereka tersebut. Nah, dengan ini maka kami akan mengumpas beberapa hal yang menjadi ciri-ciri orang yang ada kodamnya itu yang bagaimana. Sebelum lanjut, mari kita absen dulu. Dari mana Anda dan siapakah Anda? Tolong, bila mana Anda selalu setia untuk melihat, menonton dari konten-konten Abah Thoyib, untuk itu tekan tombol like dan loncengnya agar Anda selalu bisa mengikuti konten-konten Abah Thoyib yang lama walaupun yang akan baru. Alhamdulillah. Dan semoga semuanya akan kami doakan, satu, panjang usia, dua, diperbanyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga, semoga kita dapat berkenalan di dalam dunia dan nanti insya Allah di alam akhirat. Allahumma amin. Nah, mari kita sampaikan hal-hal yang modelnya akan agak misteri di dalam kehidupan kita bersama, yakni beberapa hal orang yang mendapat kodam atau orang yang kemasukan kodam dari luar dari jasad atau ruh mereka, yaitu orang yang kemasukan kodam, orang yang ada kodamnya. Ini banyak sekali masalah-masalah yang agak tabu di dalam kehidupan yang nyata. Namun itu terjadi. Nah, inilah pemikiran-pemikiran kita yang seyoganya kita bisa mengumpas, kita bisa meneliti, dan kita bisa menyelesaikan hal-hal yang tabu bagi mereka, tapi kita akan bisa mengerti. Nah, sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan kodam? Kodam itu sesuatu hal bisa terjadi dari bentuk di luar nalar kita, yaitu dari
bentuk di luar ruh kita berupa umpamanya jim Islam, jim yang baik. Itu diantaranya. Mungkin juga kodam itu bisa terjadi dari leluhur-leluhur kita yang dulu, dan kita kemasukan banyak sekali yang bisa memberikan info-info. Mungkin info itu juga bisa positif dan juga bisa termasuk negatif. Umpamanya yang nyata di dunia fana ini, contohnya orang yang mempunyai pemikiran nalar keenam, yaitu termasuk orang yang indigo, itu bisa dikatakan dia itu kemasukan kodam. Namun kalau kita hanya kemasukan kodam dan membawa kodam, atau kita dihinggapi oleh kodam, tidak sedahsyat orang yang indigo. Yaitu ciri-cirinya diantaranya orang yang biasanya orang tersebut rajin beribadah. Contohnya beribadah itu apa? Yaitu mengamalkan wiritan-wiritan atau selalu patuh kepada orang yang memberikan, yaitu sesuatu hal yang akan diamalkan oleh mereka. Kemudian orang tersebut banyak tirakat. Dalam ketirakatan itu dia insya Allah banyak yang mempunyai ilmu, akan mendatangkan suatu ilmu tersebut yang bersifat tinggi bagi mereka, bagi orang-orang yang di antara mereka. Yaitu yang satu tadi, orang yang rajin beribadah. Ini hanya contoh ciri-cirinya. Kemudian orang yang sering tirakat, beribadah, tirakat. Kemudian setelah itu dia mempunyai ilmu itu lebih tinggi dari sepadannya atau di jajaran manusia biasa, yaitu berilmu agak tinggi, berilmu tinggi. Ini ciri-ciri yang pertama. Di antaranya orang yang mempunyai kesifatan atau terbawa atau kemasukan atau dirumai oleh salah satu kodam. Yang kedua, yakni biasanya sorot matanya kalau dia itu berhadapan dengan kita, sorot matanya terlalu tajam, sehingga di dalam berdialog dengan kita, mereka itu sangat berwibawa. Jadi sorot matanya tuh kalau kita memandang dia tuh, kita seakan-akan silau gitu loh. Tapi bukan silau kena sinar matahari atau kena sinar lampu, bukan. Cuma di antara kita berhadapan itu dia mempunyai sorot mata yang tajam. Matanya tajam. Kemudian biasanya kalau kita memandang dengan dia, kita akan kalah di dalam berhadapan. Jadi kalau dia itu berdialog, berwawancara dengan kita kena sorot matanya, kita seakan-akan kalah dengan ketajaman sorot matanya, sehingga kita mengatakan dia itu mempunyai sifat yang wibawa. Jadi sorot matanya tajam, berwibawa. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orangnya di dalam kalangan masyarakat lingkungan masing-masing itu sangat disegani oleh orang lain, seakan-akan menjadi tokoh gitu loh. Paham ya? Jadi orangnya
disegani di lingkungannya. Artinya kita seakan-akan selalu menghargai semuanya itu, kalau belum ada dia seakan-akan belum cukup itu loh. Jadi dia seakan-akan kita sangat menghargai kepadanya, dan bila mana ada sesuatu sebelum dia datang atau sebelum dia berkumpul, seakan-akan dalam pertemuan itu belum begitu puas dan belum begitu cukup. Karena apa? Perlu sekali apa yang dikatakan, mungkin apa yang difatwakan, atau pemikiran-pemikiran yang mempunyai pemikiran lain daripada kita sekalian perlu untuk dicermati. Paham? Oke, lanjut. Jadi itu yang ketiga. Kemudian ini yang keempat. Yang keempat, masalah tutur katanya itu sangat tegas dan sangat bermakna. Nah ini makanya orang sangat menyegani dengan dia. Karena apa? Tutur katanya sangat tegas dan bermakna. Contohnya gimana tutur kata yang sangat tegas dan bermakna? Ini umpama mereka, kita di dalam lingkungan itu akan membahas sesuatu, umpama akan menjalankan, memperbaiki jalan. Nah itu dia tuh mungkin dalam pelebaran jalan itu akan menabrak atau memakai pekarangan atau kepunyaan orang lain. Nah ini untuk cara penyelesaian bagaimana? Biasanya ditunggu apa yang difatwakan atau apa yang dikatakan oleh orang yang seakan-akan ada kodamnya, yaitu yang sangat tegas. Apa yang dikatakan harusnya begini, dan hal tersebut bisa dimaklumi oleh lingkungannya. Artinya yang dikatakan memohon, umpamanya Pak Pulan mohon tanahnya atau pelebaran itu direlakan, kemudian diberi solusi untuk jatah atau pahala dari pelebaran jalan. Karena apa? Orang Pak Pulan itu agak pelit, umpamanya orangnya begitu. Namun setelah orang yang ada seakan-akan ada kodamnya itu mengatakan kepada beliau, dia itu akan sadar. Karena apa? Tutur katanya sangat tegas sekali dan bermakna serta berwibawa. Akhirnya apa? Apa yang diutarakan itu bisa dimengerti oleh orang tersebut. Nah, hal-hal yang inilah yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-temannya atau oleh lingkungannya, karena dia tuh mempunyai sesuatu hal yang bisa dimengerti dan bisa diresapi oleh kawan-kawan selingkungannya. Ini yang keempat, yaitu tutur katanya sangat tegas dan bermakna di dalam melaksanakan sesuatu, dalam mengancam sesuatu atau merumuskan sesuatu. Kemudian yang kelima, bila mana dia itu ketemu dengan orang yang mungkin kan sama-sama tidak tahu atau sama-sama kurang tahu, ya. Kalau dia itu bertemu dengan orang yang mungkin mereka itu mempunyai kodam sendiri, pasti akan bereaksi dan mereka akan mempunyai terdetik dalam hatinya masing-masing. Karena hal ini jarang sekali orang yang agak mengerti. Karena umpama Anda sendiri, saudara sendiri, kawan-kawan itu ada kodamnya, Anda sendiri kurang mengerti bahwa Anda kena kodam atau kemasukan kodam yang mengikuti atau memayungi Anda. Nah, dengan adanya itu, maka
orang-orang yang mempunyai kodam atau dinaungi atau kemasukan kodam, kemudian ketemu dengan orang yang mempunyai kodam juga, itu nanti akan bereaksi. Mungkin akan berdebat, berdialog, dan satu sama lain akan mempunyai pengertian masing-masing, yang akhirnya mungkin ada kebuntuan dan mungkin akan pencernaan. Artinya bagaimana? Mungkin dia itu bisa hal ini diselesaikan dan mungkin tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Mempunyai pendapat masing-masing. Namun pendapat itu biasanya kalau kodamnya itu sama-sama baik, kemudian bisa untuk dimanfaatkan kepentingan untuk masyarakat, itu juga bisa baik semuanya. Namun kalau salah satunya kodamnya itu kodam yang jelek, yang jahat, mungkin akan melawan, akan selalu ada perlawanan. Ya, inilah kereaksian orang-orang yang mempunyai kodam. Satu di antara yang kedua ini mempunyai pertarungan di dalam akal pemikirannya. Nah, akal pemikiran itu nanti kalau sudah bertarung, kemudian ada teman-teman yang mendengarkan, teman-teman yang mengerti, akan mengambil kesimpulan, oh ini mungkin mempunyai hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Yang satu bisa jadi positif, yang lainnya bisa akan menjadi negatif. Nah, dengan adanya kenegatifan dan kepositifan, itulah nanti manusia bisa menyimpulkan dan bisa merumuskan bahwa orang yang ada kodamnya di dalam benak pemikirannya itu orang dulu sudah merumuskan, di antaranya orang yang rajin beribadah, karena perilakunya orang-orang yang mempunyai hal tersebut biasanya orang yang mempunyai rajin beribadah, biasa tirakat, kemudian mempunyai ilmu yang agak tinggi. Kemudian diantara yang lain lagi, sorot matanya bila kita ketemu, dia itu mempunyai sorot mata yang lebih tajam dari kita semua. Kemudian orangnya itu disegani oleh kalangan masyarakat. Kemudian tutur katanya itu sangat tegas dan sangat bermakna. Sekali dia ngomong, insya Allah orang lain bisa sudah mengerti apa yang dimaksud dari perkataan beliau tersebut. Kemudian diantara yang terakhir yaitu kalau orang itu sama-sama mempunyai kodam sendiri-sendiri, itu nanti akan berdialog bersama. Bila mana perlu dia itu mempunyai tahap bantahan-bantahan dan tahap pembicaraan. Andai kata hal itu kodamnya sama-sama baik, bisa merumuskan hal yang baik. Namun kalau salah satunya kodamnya agak jahat, itu akan selalu bertentangan dan tidak bisa dipersatukan di antara mereka berdua. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Namun di kalangan masyarakat kita itu sendiri, kita tidak mengerti. Oh, orang ini kemasukan sedap. Oh, orang ini mempunyai kodam. Oh, orang ini sudah dikendalikan salah satu kodam. Kodam itu pas ketepaan kodam yang jahat. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, makanya perumusan itu insya Allah Anda sekalian, para bapak, para ibu, dan adik-adik sekalian yang masih muda-muda, yang bisa meneliti, menelaah, dan bisa nantinya untuk mengerti, tolong bila mana ada sesuatu dialog pertemuan itu, hal tersebut kita manfaatkan untuk kita mengerti di manalah letak kodam-kodam itu yang menaungi, menggeluti, dan masuk kepada mereka-mereka yang mempunyai di antaranya ciri-cirinya ini. Demikian. Kiranya bila mana ada kekurangan dan kekilapan, saya memberikan kuliah singkat dan padat ini masalah orang yang mempunyai kodam, saya mohon untuk dimaafkan. Dan akhirnya semuanya ini tergantung dengan mereka-mereka dan tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kami cukupkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.